Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida Amalia Mansyur, NIM 2020-31258. Saya akan membahas manajemen memori pada organisasi dan arsitektur komputer. Manajemen memori dilakukan dengan cara membagi-bagi memori untuk mengakomodasi banyak proses. Manajemen memori dilakukan untuk menjamin agar setiap proses ready dapat segera memanfaatkan processor time. Yang pertama, teknik-teknik partisi. Partisi memori terbagi menjadi dua, yaitu partisi memori tetap atau fixed partitioning. Sebelum digunakan memori, terlebih dahulu dipartisi atau ukuran partisi tidak berubah. Model ukuran partisi yaitu ada partisi berukuran sama, yaitu setiap proses yang ukurannya lebih kecil atau sama dengan ukuran partisi dapat menempat partisi tersebut. Jika semua partisi telah terisi, maka sistem operasi akan melakukan swap terhadap proses yang sudah tidak aktif. Kemungkinan juga adanya program yang ukurannya lebih besar daripada ukuran partisi yang tersedia. Maka dari itu, programmer harus merancang program dengan overlay. Penggunaan memori pada partisi memori tetap ini sangat tidak efisien. Misal, bila ukuran partisi adalah 8 MB, maka program berukuran 2 MB akan menyisakan ruang memori sebesar 6 MB. Untuk partisi berukuran tidak sama, partisi berukuran tidak sama ini lebih baik daripada partisi berukuran sama karena penggunaan memori lebih efisien dan tidak perlu overlay. Yang kedua, jenis partisi tetap. Ada dua, yaitu equal size dan unequal size. Perhatikan juga pada gambar tersebut, equal size dan unequal size. Untuk kelebihannya, kelebihan partisi memori tetap yaitu mudah diimplementasikan dan overhead sistem operasi hanya sedikit. Kekurangan untuk partisi memori tetap yaitu tidak efisien dalam penggunaan memori akibat terjadi fragmentasi internal atau sisa ruang memori yang terjadi jika ukuran proses lebih kecil daripada partisi yang digunakan, dan jumlah maksimum proses yang aktif adalah tetap dan terbatas. Untuk partisi memori dinamis, jumlah dan ukuran partisi tidak tetap atau variabel. Ukuran partisi sama dengan ukuran prosesor yang akan menempatinya untuk pertama kali atau sesudah pemadatan atau compaction. Hal ini tidak terjadi fragmentasi internal. Dapat terjadi fragmentasi eksternal. Fragmentasi eksternal adalah sisa ruang memori yang terjadi jika ukuran prosesor lebih kecil daripada ruang memori yang disediakan. Untuk kelebihan partisi dinamis yaitu tidak terjadi fragmentasi internal, penggunaan memori lebih efisien, dan jumlah proses aktif lebih fleksibel. Untuk kekurangan partisi dinamis yaitu implementasinya lebih susah, dapat terjadi fragmentasi eksternal dan terjadi overhead penggunaan prosesor. Yang kedua, ada algoritma penempatan. Algoritma penempatan ini berada di partisi memori tetap dan partisi memori dinamis. Untuk algoritma penempatan partisi tetap berukuran sama, algoritmanya sederhana, partisi yang mana saja asalkan kosong boleh ditempati karena ukurannya sama. Partisi berukuran berbeda. Setiap proses ditempatkan pada partisi yang menyisakan ruang bebas terkecil. Terdapat dua antrian, yaitu satu antrian satu partisi, satu antrian banyak partisi. Untuk model antriannya pada gambar berikut. Nah, satu partisi satu antrian. Setiap proses antri pada partisi yang berukuran sedikit lebih besar atau sama dengan ukuran proses. Kelebihannya yaitu dapat meminimalisir ruang memori yang terbuang. Untuk kekurangannya yaitu diperlukan pendahuluan antrian, ada kemungkinan efisiensi secara keseluruhan tidak optimal. Untuk banyak partisi satu antrian, setiap proses dapat menempati di sembarang partisi yang sedang tidak digunakan. Dipilih partisi yang menyisakan ruang memori terkecil. Bila seluruh partisi telah terisi, maka dilakukan swapping.
Untuk algoritma penempatan partisi dinamis, permasalahannya, kapan saat untuk melakukan loading dan swapping? Bila terdapat lebih dari satu blok memori yang dapat dibebaskan, blok memori yang mana akan di-swap? Algoritma yang dapat digunakan yaitu best fit, memilih blok memori yang paling sedikit menyisakan ruang memori. Biasanya performansi secara keseluruhan adalah yang paling jelek. Proses pencarian lebih lama dan membebani prosesor. Sisa memori berukuran kecil-kecil lebih cepat terbentuk. Compaction harus lebih sering dilakukan daripada algoritma yang lain. Yang kedua ada first fit. Pencarian blok memori kosong dimulai dari awal. Blok memori yang dipilih adalah blok memori yang pertama kali ditemukan dan ukurannya sesuai. Merupakan algoritma yang paling baik, paling cepat, paling sederhana. Pencarian akan melewati sejumlah proses yang terletak pada bagian ujung awal memori sebelum menemukan blok memori yang bebas. Ada next fit. Pencarian blok memori kosong dimulai dari lokasi placement terakhir. Lebih jelek dibanding first fit karena blok memori yang ditemukan sering berada pada ujung akhir memori yang merupakan blok memori berukuran paling besar. Blok memori yang besar akan lebih cepat terpartisi menjadi blok memori yang lebih kecil. Compaction untuk memperoleh blok memori berukuran besar pada ujung akhir memori harus lebih sering dilakukan daripada first fit. Contoh algoritma Fleischmann. Ukuran proses baru 16 MB, memori sisa, best fit 2 MB, first fit 6 MB, next fit 20 MB. Berikut adalah gambarnya. Yang selanjutnya, yang ketiga, konsep paging atau pengelamatan. Paging sederhana dilakukan dengan cara membagi-bagi memori menjadi bagian-bagian kecil yang bersifat tetap dan ukurannya sama. Dan selanjutnya disebut dengan frame dan membagi-bagi proses menjadi bagian-bagian kecil yang ukurannya sama dengan bagian-bagian memori yang selanjutnya disebut dengan page. Setiap operasi menggunakan page table untuk mencatat alokasi memori. Setiap proses mempunyai page table tersendiri-sendiri. Page table atau tabel dengan dua kolom nomor page dan kolom nomor frame. Untuk gambarnya bisa dilihat. Untuk penempatan page ke dalam frame bisa dilihat. Nah, nomor page selalu diawali dengan 0. Alamat logik sama dengan nomor page tambah offset satu offset sama dengan satu alamat. Contoh paging sederhana. Alamat relatif 1502 kalau ditulis dalam biner adalah 0000101111011110. Alamat tersebut sama dengan alamat logik sebagai berikut. Nomor page sama dengan 1 0000001. Nilai offset 478 011011110. Jika nomor frame untuk page 1 pada page table adalah 6000110, maka alamat fisik dari alamat relatif 1502 adalah 00110 atau nomor frame digabung dengan 01101110 atau offset sehingga menjadi 00011111110 atau 6622. Berikut gambarnya. Kelebihan pengelamatan pada paging sederhana. Model alamat logik mudah diartikan oleh programmer, assembler, dan linker karena setiap alamat logik atau nomor page offset suatu program adalah identik dengan alamat relatifnya. Fungsi untuk melakukan translasi dari alamat logik ke alamat absolut dapat dengan mudah diimplementasikan dengan hardware. Hanya penggabungan bit, tidak perlu fungsi aritmatika. Selanjutnya keempat,
ada segmentasi. Program dan data dibagi-bagi dalam sejumlah segmen. Ukuran setiap segmen boleh berbeda-beda. Panjang segmen mempunyai batasan maksimum. Format alamat logik terdiri dari dua bagian, yaitu nomor segmen dan offset. Segmentable terdiri dari nomor segmen, panjang segmen, dan awal alamat fisik. Segmentasi sederhana identik dengan partisi dinamis karena ukuran segmen berbeda-beda. Apa perbedaan antara segmentasi sederhana dengan partisi dinamis? Yaitu, program boleh menempati lebih dari satu partisi, letak program di dalam memori boleh tidak berurutan, terpisah-pisah, dan eksternal fragmentasi masih dapat terjadi tetapi ukurannya lebih kecil. Kelebihan pengamatan pada segmentasi sederhana yaitu, untuk tujuan modularitas, programmer dapat membagi-bagi programnya dan ditempatkan pada segmen-segmen berbeda di dalam memori, atau lebih fleksibel. Kelemahannya yaitu programmer harus mengetahui ukuran maksimum dari segmen. Implementasi translasi ke dalam hardware lebih kompleks. Untuk konversi alamat yang menggunakan sistem segmen offset ini disebut sebagai alamat relatif karena sifat offset yang relatif terhadap segmen, sedangkan alamat memori yang sebenarnya disebut alamat absolut. Berikut lihat cara pengkonversian alamat relatif ke absolut. Pengkonversian dapat dilakukan dengan menggeser nilai segmen 4 bit ke kiri dan kemudian dijumlahkan dengan nilai offset. Atau yang lebih sederhana adalah dengan mengalihkan nilai segmen dengan 24 dan kemudian dijumlahkan dengan nilai offset. Cara ini dikembangkan dari besarnya selisih segmen yang satu dengan yang berikutnya yang sebesar 16 bit. Berikut alamat relatif dan alamat absolut. Selanjutnya, pada kedua contoh di atas terlihat jelas alamat relatif 1357H, 22468H sebenarnya menunjukkan lokasi yang sama dalam memori dengan alamat relatif 1356H, 22478H yang disebut overlapping. Alamat yang overlapping ini menyebabkan sebuah alamat absolut dapat dinyatakan dengan alamat segmen offset yang bervariasi sebanyak 2^12 atau sebanyak 4096 variasi atau 4096 variasi. Variasi untuk alamat absolut 0 sampai 15 dapat dinyatakan dengan satu variasi, 16 sampai 31 dapat dinyatakan dengan dua variasi, 32 sampai 48 dapat dinyatakan dengan tiga variasi. Sampai 65520 ke atas dapat dinyatakan dengan 4096 variasi.